Di sebuah sudut Jawa yang tersembunyi, tepatnya di tepian hutan lebat yang selalu menyimpan rahasia, terdapat Desa Waringin. Desa kecil itu terkenal karena kemakmurannya yang tak terduga, hasil panen melimpah, air sungai yang jernih, dan suasana yang hampir tak pernah terganggu oleh bencana. Namun di balik segala kesejahteraan itu, tersimpan kisah kelam yang diwariskan turun-temurun. Larasati, gadis berusia 19 tahun dengan rambut hitam tergerai rapi dan mata yang menyimpan sejuta tanya, tumbuh di tengah desa ini. Ia adalah anak dari Nyai Rubiah, seorang dukun perempuan yang dihormati sekaligus ditakuti oleh warga. Nyai Rubiah dikenal karena kemampuannya membaca tanda-tanda alam dan berbicara dengan arwah. Tapi sekaligus banyak yang berbisik bahwa ada kegelapan yang selalu menyertai setiap kata-katanya. Ayah Larasati, Suryo, telah lama meninggal dalam keadaan misterius. Kisah yang selalu membuat Larasati merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di balik semua tragedi yang menimpa keluarganya. Menjelang malam 1 Suro, desa yang biasanya riang berubah menjadi sunyi, penuh keheningan yang mencekam. Di setiap sudut rumah, warga mulai memasang sesajen. Piring kecil berisi nasi, bunga segar, dan dupa yang menyala. Semua tersusun rapi seolah menjadi pertahanan untuk menghadang hal-hal yang tidak terlihat seperti penangkal. Suasana itu bikin bulu kuduk Larasati berdiri setiap kali ia melangkah melewati jalan setapak di antara rumah-rumah kayu tua. Malam demi malam, mimpi buruk terus menghantui Larasati. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Seakan ada sosok hitam tinggi besar yang mengawasi dari kejauhan. Mimpi itu selalu membuat hatinya berdebar dan pikiran melayang ke arah hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Meski begitu, Larasati mencoba menepis rasa takut itu dengan berpikir bahwa mungkin itu hanyalah imajinasi belaka. Namun benaknya terus menyuarakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang menanti. Di sela-sela keheningan malam, Larasati kerap mencari teman curhat, sahabatnya Wulan, yang sejak kecil selalu menemaninya, menjadi tempat Larasati melampiaskan kegelisahan. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda rumah Wulan yang sederhana, Larasati pun bertanya dengan nada penasaran, "Wulan, kenapa ya? Tiap malam 1 Suro, semua orang jadi ribut pasang sesajen. Aku gak ngerti, kok kayaknya ada sesuatu yang gak beres." Namun, Wulan selalu menghindar dari pembicaraan itu. Hanya dengan tatapan mata yang gelisah dan sepi, Wulan menjawab, "Laras, mending gak usah dipikirin. Ini udah biasa, tinggal ikutin aja. Kalau dipikirin lama-lama, nanti malah bikin kamu tambah takut." Larasati menggeleng pelan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar tradisi biasa. Namun Wulan selalu terlihat terlalu takut untuk membahasnya. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengerti terus menggerogoti pikiran Larasati, seolah ada kebenaran kelam yang sengaja disembunyikan dari mereka. Malam sebelum 1 Suro tiba, keheningan di rumah semakin mencekam. Larasati sedang berbaring di ranjang kayu tuanya ketika tiba-tiba ia mendengar suara berbisik dari ruang tengah. Suara itu pelan, hampir seperti desir angin yang menyelinap di sela-sela dinding. Namun, dengan kejelasan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dengan langkah hati-hati, ia bangkit dari tidurnya dan mendekat ke pintu kamar. Melalui celah ia mengintip ke ruang tengah dan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di sana, di bawah cahaya remang-remang lampu minyak yang sudah tua, ibunya, Nyai Rubiah, sedang duduk bersila dengan wajah penuh konsentrasi. Wajah Nyai Rubiah yang biasanya tenang, kini tampak serius, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Tangannya yang berkeringat menggenggam segenggam sesajen, dan bibirnya bergerak lirih, mengeluarkan kata-kata yang tak bisa didengar jelas oleh telinga biasa.
Larasati berdiri terpaku di sana, merasakan kehadiran sesuatu yang melampaui dunia nyata. Sesaat kemudian, saat mata Nyai Rupiah beralih ke arah pintu, Larasati merasa seolah seluruh ruangan mendadak membeku. Suara lirih dari ibunya yang hampir seperti mantra menyusup ke dalam telinganya. "Sudah waktunya." Kata-kata itu sederhana namun penuh makna. Sudah waktunya. Mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuh Larasati. Ia merasakan bahwa malam itu bukan sekedar malam biasa, melainkan awal dari sesuatu yang mengubah segalanya. Dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan keputusasaan, Larasati mundur perlahan dari pintu kamar. Ia kembali ke ranjangnya, tapi pikirannya terus-menerus berputar. Siapa yang harus dikorbankan? Apa arti dari kata-kata ibunya? Di balik setiap sesajen yang dipasang, di balik setiap doa yang terbisik, tersembunyi misteri yang telah melilit keluarga mereka selama bertahun-tahun. Di luar, angin malam mulai bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan yang menutupi jalan setapak desa. Suara alam seolah ikut merestui atau mungkin memperingatkan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Larasati pun menutup matanya sejenak, mencoba meresapi getaran keanehan malam itu. Ia tahu, malam satu suro bukan hanya sekedar ritual biasa, melainkan bagian dari warisan kelam yang tak terhindarkan bagi keluarganya dan seluruh desa Waringin. Dengan setiap detak jantung yang semakin kencang, Larasati menyadari bahwa hidupnya tidak pernah sama lagi setelah malam itu. Kegelapan yang menyelimuti desa, sesajen yang mulai dipasang di setiap sudut, dan bisikan misterius yang memanggil namanya, semua adalah pertanda bahwa warisan kelam itu kembali menghampiri. Di balik senyum ramah warga desa, tersimpan rahasia yang harus dijaga dengan susah payah oleh leluhur mereka. Malam itu, di antara gemerisik angin dan bisikan hantu masa lalu, Larasati terbaring dengan perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya. Ia tahu, sesaat lagi, ia akan terlempar ke dalam pusara takdir yang tidak pernah ia minta. Dan dalam hati kecilnya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan mencari tahu kebenaran di balik semua itu. Meskipun ia harus menghadapi bayangan hitam yang selalu menghantui mimpinya, dan meskipun ia harus melawan segala kekuatan yang telah mengikat keluarganya sejak lama. Pagi itu, langit mendung menyelimuti desa, dan embun masih menempel di rerumputan, memberikan kesan dingin yang menyentuh hingga ke tulang. Larasati bangun lebih awal dari biasanya, meskipun tubuhnya masih terasa berat karena begadang di teror mimpi buruk semalam. Ada firasat yang tak bisa ia abaikan, sesuatu yang besar tengah menanti. Saat mentari mulai merangkak di ufuk timur, Larasati sedang duduk termenung di beranda rumah kayu yang diwariskan dari nenek moyangnya. Suasana pagi itu berbeda dari biasanya, seakan setiap helai angin yang menyusup melalui celah-celah jendela membawa bisikan rahasia. Tiba-tiba pintu depan diketuk dengan keras oleh salah satu warga desa. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua yang dikenal sebagai utusan para tetua. Dengan kerutan wajah yang dalam dan tatapan mata yang menembus, pria itu mengumumkan secara resmi bahwa Larasati telah dipilih sebagai pengantin suci. Larasati terdiam, hatinya berdegup kencang. Kata-kata itu terpantul di telinganya bak guntur di siang bolong. Pengantin suci? Gumamnya pelan, hampir tak percaya. Ia mencoba menepis pikiran gelap yang mulai memucat, mencuat, berusaha mencari penjelasan logis, meski dalam benaknya terlintas bayangan ritual dan kutukan yang selama ini ia coba lupakan. Tak butuh waktu lama, utusan itu kembali menyampaikan pesan dari para tetua. Ini adalah kehendak leluhur. Kau telah digariskan sejak lahir, Larasati. Tak ada yang bisa mengubah takdir. Suara pria itu berat, namun tanpa ada nada marah. Seakan ia hanya menyampaikan kebenaran yang sudah lama tertulis dalam sejarah desa. Larasati menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tapi kenapa aku? Kenapa harus aku yang dipilih? Namun tatapan utusan itu tak memberikan ruang bagi perdebatan. Ia hanya menggeleng pelan dan berkata, semua sudah ditetapkan. Kau hanya perlu menerima takdirmu. Kepala Larasati terasa seperti dihantam ribuan palu. Di balik kegalauan yang menggelayuti,
ia melihat sosok ibunya, Nyai Rubiah, melangkah keluar dari pintu belakang rumah dengan langkah lambat dan penuh keheningan. Wajah ibunya menampakkan kelelahan yang dalam, namun ada pula sikap pasrah yang sulit ditafsirkan. Saat Larasati menatap ibunya, sang dukun perempuan hanya menghela nafas panjang dan berkata dengan suara lirih, "Ini sudah dikariskan sejak kau lahir." Tak ada lagi penjelasan lebih lanjut, hanya kata-kata itu yang menggantung di udara, meninggalkan Larasati dalam kebingungan dan kepedihan yang tak terhingga. Seluruh hari itu, Larasati merasa seolah dunia telah berubah. Sekelilingnya yang tadinya akrab kini terasa asing. Setiap sudut desa seakan menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Sore harinya, saat matahari mulai meredup di balik awan kelabu, Larasati memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik ramalan yang selama ini ia dengar samar. Ia menyelinap, menemui seorang perempuan yang sudah sangat sepuh. Di rumah tua miliknya, Larasati menanyakan semua catatan atau tentang sejarah desa ini. Dan ternyata kata perempuan sepuh itu, selama ratusan tahun desa Waringin telah menjalani ritual yang sama, yakni setiap 21 tahun sekali seorang perawan dari keturunan tertentu harus dipersembahkan sebagai pengantin dalam upacara persembahan. Gadis-gadis itu yang pada awalnya dianggap sebagai pengantin suci akhirnya menghilang tanpa jejak setelah ritual dilangsungkan. Larasati mendengarnya dengan tangan yang gemetar, mencoba memahami bahwa takdirnya memang sudah tertulis jauh sebelum ia lahir. Namun semakin ia mendengar cerita dari perempuan sepuh itu, semakin ia merasa terperangkap dalam pusaran keputusasaan. Setiap kata kalimat yang seolah menyampaikan pesan yang sama dari perempuan sepuh itu kepada Larasati, yakni pengorbanan adalah jalan untuk menjaga kesejahteraan warga desa. Dijauhkan dari bencana, semua warganya sehat, rezeki semua mengalir deras. Dan tak lama kemudian Larasati merasakan pandangan mata yang tajam menyorotinya dari rumah perempuan sepuh itu. Ternyata ada beberapa warga desa yang menyaksikan aksinya menemui wanita sepuh itu. Ia dengan cepat pamit keluar dari rumah tersebut. Namun perasaan cemas tak bisa dihindari. Di luar suasana mulai berubah. Warga desa tampak sibuk, tidak hanya menyiapkan sesajen, tetapi juga berbisik pelan-pelan satu sama lain, seolah membicarakan sesuatu yang rahasia dan mengerikan. Malam itu Larasati mencoba membujuk sahabatnya Wulan untuk menemaninya berbicara mengenai apa yang telah ia temukan. Mereka duduk di sudut rumah sederhana Wulan, di mana lampu minyak redup menerangi ruangan yang sempit. Wulan yang biasanya ceria meski dengan wajah yang selalu menyiratkan kecemasan di malam-malam seperti ini, tampak semakin ketakutan. "Wulan, tolong jelaskan pada aku kenapa kita harus mengikuti ritual ini. Bukankah ada cara lain untuk menyelamatkan desa?" tanya Larasati dengan suara hampir berbisik, seolah takut kalau ada yang mendengar. Wulan menunduk, wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. "Laras, kau tahu kan, desa ini hidup berkat perjanjian leluhur kita. Setiap 21 tahun pengorbanan itu harus dilakukan. Aku juga sudah mendengar cerita-cerita dari nenek-nenek kita. Kalau kita melawan kutukan itu akan datang berlipat ganda. Aku tidak berani mengambil resiko," jawabnya dengan gemetar. Larasati merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya. "Tapi bagaimana dengan pilihan kita? Bukankah ada kemungkinan kita bisa mengubah nasib tanpa harus mengorbankan nyawa seorang gadis?" "Aku tak mau mati seperti itu. Aku tak pernah sangka aku harus jadi pion dalam permainan kekuatan yang sudah ada sejak lama." "Aku juga pernah berpikir begitu, Laras. Namun apa yang aku tahu, jika kita mencoba melawan, seluruh desa akan terjerat bencana yang lebih besar. Bapak, ibu, bahkan anak-anak yang ada di desa kita, semuanya akan terkena imbasnya." Wulan menghela nafas panjang. Pembicaraan itu berlangsung lama dan kegelapan malam pun mulai menyelimuti. Larasati memutuskan untuk mencari jalan keluar, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Ia merencanakan untuk menyelinap keluar dari desa pada malam berikutnya bersama Wulan dan mencoba menghindari takdir yang sudah ditetapkan. Namun takdir memang tak pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri dengan mudah. Pada pagi hari, ketika matahari baru saja mulai naik, Larasati merasakan kehadiran seseorang
Ia mengawasinya dari jauh. Ia tak menyangka rencana pelariannya telah diketahui oleh orang-orang yang lebih berkuasa. Saat larut siang, di tengah jalan setapak yang membelah desa, ia ditemui oleh Ki Purbo, tetua desa yang dihormati sekaligus ditakuti. Wajahnya yang keriput namun tegas menatap Larasati dengan tatapan tajam yang tak mengandung emosi, seolah ia sedang menilai setiap langkah yang pernah diambil gadis itu. "Larasati, kau hendak kemana?" tanya Ki Purbo dengan suara serak yang dalam. Seketika beberapa laki-laki desa muncul dari balik pepohonan, mengepung kedua gadis itu. Larasati merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Aku hanya ingin mencari jawaban. Aku ingin tahu kenapa aku harus dipilih," jawabnya sambil berusaha menyembunyikan gemetar di suaranya. Ki Purbo menggeleng pelan. "Tak ada yang perlu kau cari tahu. Takdir sudah diatur sejak lama. Kalau kau tetap ingin melawan, kau akan membawa malapetaka bagi desa ini. Kau tahu apa yang terjadi pada gadis-gadis sebelumnya, bukan? Mereka semua menghilang, Larasati yang ingin mencoba kabur." Wulan yang selama ini menunduk dalam ketakutan tiba-tiba melangkah maju dengan wajah penuh kepanikan. "Larasati, aku tidak bisa ikut. Aku tidak ingin kau menjadi korban. Demi keselamatan desa, aku harus memberitahumu bahwa kau tidak boleh pergi. Maafkan aku," katanya dengan suara pecah. Air mata mengalir di pipi Wulan, seolah beban kesalahan terlalu berat untuk ditanggungnya. Larasati merasa seperti ditikam dari belakang. "Wulan, kenapa kau melakukan ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk mencari jalan keluar bersama?" tanya Larasati dengan nada yang mencampurkan antara kekecewaan dan kepedihan. Namun Wulan tak sempat menjawab. Tanpa peringatan, sekelompok laki-laki desa dipimpin oleh Ki Purbo mencengkeram Larasati dan menariknya ke arah rumahnya sendiri. Dalam kerumunan yang dingin itu, Larasati merasa seolah dunia seketika mengerut, mengecilkan harapan dan impiannya untuk melawan takdir. Dalam perjalanan menuju rumahnya, Larasati mencoba memohon, "Tolong, aku tak ingin jadi pengantin. Aku tak mau jadi tumbal. Ada jalan lain, tolong bantu aku." Namun tangisan dan ratapan yang keluar dari bibirnya tertenggelam oleh bisikan-bisikan seram dari para tetua dan warga yang sudah terbiasa dengan ritual ini. Tiap langkah yang ia tapaki terasa berat, seolah setiap jejak di tanah ini sudah ditandai dengan nasib yang pahit. Sampai akhirnya, di hadapan pintu rumah kayu tua, Larasati dipaksa masuk dan pintu itu tertutup dengan bunyi keras, mengurungnya dalam ruang yang penuh dengan aroma dupa dan keputusasaan. Di dalam ruangan yang remang-remang, hanya terdengar suara detak jam tua yang menghitung setiap detik menuju malam satu suro. Larasati duduk di sudut ruangan, dengan punggung menempel pada dinding, merasakan dinding-dinding itu seolah menekan jiwanya. Di luar jendela malam mulai menyelimuti desa, membawa bayang-bayang panjang dan dingin yang menari-nari di atas atap rumah. Ia tahu, malam itu adalah malam di mana nasibnya akan ditentukan. Ia mendengar langkah kaki para tetua yang membawa barang-barang ritual, suara bisikan mantra yang mulai terdengar pelan. Dan di balik semua itu ia tahu, kehadiran sesuatu yang mengerikan sudah mendekat. Dalam keterpaksaan yang mencekam, Larasati teringat kembali pada kata-kata ibunya. "Ini sudah digariskan sejak kau lahir." Kata-kata itu meskipun sederhana seakan menggema di seluruh ruangan, menandakan bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian di dalam dirinya, meskipun hatinya hancur dan jiwa terasa rapuh. Di saat-saat terakhir di ruang itu, di tengah jeritan batin dan air mata yang tak tertahankan, Larasati sadar bahwa ia telah terperangkap dalam pusaran kekuatan leluhur yang tak bisa ia hindari. Tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Tak ada lagi waktu untuk berpaling dari nasib yang telah ditetapkan ribuan tahun silam. Ia hanya bisa menatap langit yang semakin gelap, menyadari bahwa keputusannya untuk melawan telah berakhir sebelum ia sempat menyuarakannya. Dalam keheningan yang mencekam, Larasati mendengar langkah kaki mendekat. Suara-suara yang seolah mengantar sang pengantin menuju jalan yang telah ditentukan oleh waktu. Di balik pintu yang terkunci rapat, Larasati hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri. Mengapa aku? Apa salahku? Sehingga aku harus terjerat dalam bayang-bayang kutukan ini? Jawaban tak kunjung datang, hanya suara yang tak henti menghilang. Bisikan mantra yang terucap menuju malam penuh teror.
Larasati terkurung dalam rumahnya, dalam keadaan terisolasi dan tak berdaya, sementara nasibnya sebagai pengantin suci sudah terpahat dalam sejarah desa. Suasana mencekam menyelimuti ruang itu menandakan bahwa malam yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika langit benar-benar gelap malam persembahan, dan setiap langkah menuju altar persembahan sudah tidak bisa dihindari lagi. Dengan setiap helaan nafas yang berat, Larasati merasakan benang-benang takdir yang perlahan mengikat dirinya, menuntunnya ke jalan yang kelam dan penuh misteri. Ia tahu dalam hitungan jam ke depan, semua rahasia kengerian yang selama ini disembunyikan oleh tradisi dan kepercayaan akan terkuak, dan ia harus menghadapinya. Meski di dalam sanubarinya, ia merasa seolah telah kehilangan segalanya sebelum malam persembahan itu pun tiba. Malam itu, langit di desa Waringin terlihat gelap gulita tanpa bintang. Bulan purnama pun hanya tersamar di balik awan tebal, seolah enggan menunjukkan wajahnya pada malam yang penuh kengerian itu. Di jalanan desa, obor-obor yang digantung di setiap sudut menerangi jalan setapak dengan cahaya redup yang berkelap-kelip. Suasana sunyi mencekam, seakan alam sendiri ikut menahan nafas menyambut ritual yang sudah menjadi takdir sejak lama. Larasati sudah tak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Dalam ruangan sempit di rumahnya, ia telah dipersiapkan dengan segala peralatan tradisional. Tangisan kecilnya sudah berganti keheningan penuh kesedihan. Ibunya, Nyai Rubiah, dengan wajah pasrah dan penuh kesungguhan, bersama para dukun serta tetua desa, mulai merapikan pakaian untuknya. Mereka mendandani Larasati layaknya pengantin Jawa dengan kebaya hitam yang mewah namun menyeramkan. Kain batik yang diikat rapi melilit pinggang, serta riasannya membuat wajahnya tampak pucat dan berbekas bayang-bayang keangkeran. Setiap goresan riasan seolah menjadi lambang pengorbanan yang tak terhindarkan. Di hadapan cermin antik kayu yang retak, Larasati memandang bayangannya sendiri. Wajah yang dulu ceria kini berubah menjadi topeng duka yang dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Rambut hitamnya yang biasanya tergerai bebas kini disanggul rapi, mengungkapkan pipi yang pucat dan mata yang berkaca-kaca. Di balik tatapan sayu itu tersimpan sejuta pertanyaan. Mengapa aku? Apa salahku sehingga harus terperangkap dalam ritual kelam itu? Sementara itu di luar rumah para warga sudah berkumpul. Di alun-alun desa, mereka datang serentak dengan pakaian adat yang ketinggalan zaman, membawa sesajen dan menyusun barisan dengan tertib yang hampir menyerupai barisan prajurit. Langkah demi langkah, mereka berjalan menuju pusat upacara dengan iringan kidung-kidung kuno yang dilantunkan serempak. Suara kidung yang mengalun itu tidak hanya terdengar seperti nyanyian, ia lebih mirip dengan mantra yang menggema, menghubungkan dunia fana dengan alam gaib. Dalam perjalanan menuju alun-alun, Larasati diarak oleh beberapa dukun dan tetua. Langkah mereka teratur, penuh ritual dan kesungguhan. Meski hatinya bergejolak, Larasati tidak berani melawan. Ia hanya bisa memejamkan mata, mencoba menahan perasaan panik yang terus merayap di dalam dadanya. Di setiap sudut jalan, bayangan orang-orang desa yang turut berjalan seolah ikut membentuk lingkaran takdir yang mengelilinginya. Setiap mata yang memandangnya penuh harap dan sekaligus ketakutan, seakan menyiratkan, ini harus terjadi demi keselamatan kita semua. Sesampainya di alun-alun, ia dipaksa untuk naik ke sebuah pelataran batu yang telah disiapkan sejak lama. Di atas pelataran itu ada ukiran-ukiran simbol mistis dan lambang-lambang yang hanya dimengerti oleh para dukun dan tetua. Di tengah pelataran, sebuah altar batu besar telah disusun dengan rapi, dihiasi dengan sesajen dan bunga-bunga melati yang semerbak aromanya. Suara gamelan mulai terdengar, mengiringi tarian bayang-bayang para penari yang mengenakan kostum adat dengan topeng misterius. Semuanya seolah berjalan dalam irama yang telah diatur oleh kekuatan gaib. Larasati merasa seolah seluruh dunia mengepungnya. Tatapan tajam para tetua menembus jiwanya, membuat ia merasa tidak ada ruang untuk melarikan diri.
Rasa takut bercampur dengan keheranan memenuhi setiap hela nafasnya. Kenapa aku? Pikirnya. Namun jawaban itu tidak pernah ia temukan dalam perbincangan dengan siapapun. Semua hanya mengisyaratkan bahwa ritual ini adalah bagian dari kehendak leluhur. Sesuatu yang tak dapat diubah meski dengan segenap keinginan manusia. Prosesi dimulai. Para tetua dengan suara serak yang dalam mulai membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang hampir punah. Irama suara mereka mengisi udara malam yang dingin, seolah memanggil roh-roh nenek moyang untuk hadir di tengah-tengah upacara. Semakin lama, suasana alun-alun desa semakin kental dengan aura klinik mistis yang sulit dijelaskan. Setiap denting gamelan dan alunan kidung seakan menyiapkan panggung bagi kehadiran kekuatan yang lebih besar dari manusia. Tak lama kemudian, setelah prosesi awal selesai, para dukun mengelilingi Larasati. Mereka mengeluarkan cimat-cimat, membawa kendi berisi air suci dan menyiramkan ramuan khusus ke seluruh tubuhnya. Larasati merasakan setiap tetes air itu seolah menandakan bahwa dirinya sedang diresmikan sebagai bagian dari upacara yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Namun, di balik kesan sakral itu, terselip perasaan terasing yang semakin menggelitik jiwanya. Ia merasa seolah dirinya hanyalah pion kecil di tengah permainan besar yang tidak pernah ia minta. Tanpa banyak kata, Larasati kemudian diarak keluar alun-alun, meninggalkan kerumunan yang masih asyik mengulangi kidung-kidung seremonial. Langkahnya digiring ke pinggir desa, menuju hutan lebat yang menjadi saksi bisu sejarah kegelapan desa Waringin. Di sepanjang jalan, angin malam mulai bertiup kencang, mengibaskan dedaunan kering yang tergeletak di tanah, menambah kesan mencekam yang semakin menusuk. Setiap langkah terasa semakin berat baginya, seolah ada kekuatan gaib yang menariknya ke arah yang tak bisa ia hindari. Di dalam hutan, suasana berubah drastis. Cahaya obor yang sebelumnya menemani, kini semakin menjauh, digantikan oleh kegelapan yang pekat dan dingin. Hutan itu sendiri tampak hidup, dengan suara-suara binatang yang terdengar nyaris seperti bisikan. Langkah demi langkah, Larasati dan rombongan dukun serta tetua terus melaju menembus lebatnya pepohonan, hingga akhirnya tiba di sebuah lapangan terbuka yang diselimuti cahaya bulan purnama. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar. Ukirannya sudah luntur oleh waktu, namun tetap menyimpan aura mistis yang kental. Di depan batu besar itu Larasati diikat dengan tali-tali rotan yang keras dan tebal. Tali itu melilit tubuhnya, membatasi setiap gerak-geriknya, seolah ingin mengunci takdirnya dalam satu momen abadi. Saat tali-tali itu kencang, Larasati berusaha melawan, namun tak kuasa. Ia hanya bisa menatap batu besar yang dingin, seakan menyadari bahwa disinilah titik pertemuan antara dunia manusia dan alam gaib. Para tetua mulai berkumpul di sekitar batu, membentuk lingkaran sempurna. Suara mantra mereka semakin lantang, disertai dengan dentingan bambu dan gendang yang menggema di tengah hutan. Mata mereka memandang ke arah langit, seolah mengundang kekuatan yang tersembunyi di balik awan gelap. Larasati, yang kini sudah terpaku di antara kekhawatiran dan ketakutan, mencoba menengadah ke langit, berharap ada secercah pertolongan yang bisa menyelamatkannya dari mimpi buruk yang seakan menjadi kenyataan. Saat para tetua mencapai klimaks bacaan mantranya, tiba-tiba suasana hening. Semua suara seolah menghilang, hanya tersisa detak jantung Larasati yang berdetak kencang. Dalam keheningan itu, angin tiba-tiba berubah menjadi kencang, meniupkan udara dingin yang membuat setiap rambut di tubuhnya merinding. Daun-daun berguguran dengan cepat, menari liar mengikuti irama badai yang mendadak muncul. Dari kegelapan hutan, bayangan besar perlahan mulai muncul. Awalnya hanya sebuah siluet yang samar, namun seiring waktu mendekat, sosok itu semakin jelas terlihat. Sosok tinggi dengan postur yang menjulang, kulitnya hitam kelam seolah menyerap segala cahaya dan kuku-kukunya panjang seperti cakar serigala. Yang paling mengerikan adalah mata merah menyala yang terpancar dari balik kegelapan wajahnya, menatap tajam ke arah Larasati dengan intensitas yang membuat seluruh jiwa bergidik. Larasati terpaku, tidak mampu bergerak. Jantungnya seolah terhenti, sementara mata besarnya tak mampu berpaling dari makhluk yang selama ini hanya muncul dalam mimpi-mimpi buruknya. Sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya berat,
namun mantap, seolah melangkah dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Setiap gerakannya mengisyaratkan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Para tetua dan dukun yang sebelumnya sibuk dengan bacaan mantra kini mundur perlahan, meninggalkan Larasati sendirian di tengah lapangan hutan. Keheningan yang mencekam semakin pekat ketika mereka berhenti, memberikan ruang bagi kehadiran makhluk itu untuk mengambil alih. Larasati merasakan tubuhnya gemetar hebat, tangannya yang terikat dengan tali rotan seolah tidak lagi miliknya. Sementara pikirannya dipenuhi oleh bayangan kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Makhluk itu berhenti beberapa langkah dari Larasati. Dalam keheningan yang menyayat, ia mengulurkan tangan panjangnya yang menyeramkan. Gerakan itu terasa lambat namun pasti, seolah mengisyaratkan bahwa ia hendak mengambil sesuatu yang telah lama dijanjikan. Larasati yang selama ini dihianati oleh takdir, mulai menyadari bahwa apa yang selama ini ia kira sebagai pengorbanan untuk kematian sebenarnya adalah bentuk perjanjian gelap. Ia bukan dikorbankan untuk mati, melainkan untuk menjadi pengantin makhluk itu, pengikat antara dunia manusia dan kekuatan gaib yang selama ini menjadikan desa Waringin makmur. Dalam sekejap, segala pikiran Larasati melayang. Ia merasa seolah berada di ambang dua dunia. Satu di mana ia adalah seorang gadis yang terikat oleh tradisi dan ritual, dan dunia lain di mana ia hanyalah objek dalam permainan kekuatan yang jauh lebih besar. Wajah makhluk itu semakin mendekat dan Larasati bisa melihat detail-detail mengerikan yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita seram. Mata merahnya yang menyala, raut wajah yang dingin tanpa emosi, dan cakar yang tampak tajam bagi belati, siap mencabik segala harapan. Angin yang tadi berembus kencang semakin mengamuk, membawa suara gemuruh yang seolah berasal dari dasar bumi. Getaran itu merambat ke seluruh hutan, membuat batang pohon bergetar dan dedaunan terlepas satu persatu. Suasana malam yang sebelumnya tampak sunyi berubah menjadi pertunjukan kekuatan alam yang luar biasa. Larasati yang masih terikat di batu hanya bisa menatap makhluk itu dengan mata yang penuh ketakutan sekaligus keputusasaan. Dalam momen itu, ia mendengar suara lembut namun tegas, seolah datang dari balik angin. "Engkau telah terpilih, wahai pengantin yang terlarang." Suara itu bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam gaib, penuh dengan kekuatan dan sejarah yang telah lama tersembunyi. Larasati merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa di hadapannya tidak ada jalan kembali. Takdirnya telah tertulis ribuan tahun yang lalu, dan malam ini ia harus menghadapinya. Makhluk itu mendekat dan setiap langkahnya mengirimkan gelombang dingin yang meresap hingga ke tulang. Dalam pandangan terakhirnya yang samar, Larasati mencoba mencari celah untuk melawan, meskipun dalam hatinya sudah tahu bahwa perlawanan sia-sia. Dalam perasaan yang campur aduk antara ketakutan, penyesalan, dan rasa kehilangan, ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Ketika tangan makhluk itu akhirnya menyentuh pipi Larasati dengan lembut namun penuh kekuatan, sentuhan itu tidak menyakiti secara fisik tetapi seolah mengikis keberadaan jiwanya. Larasati menutup mata, merasakan setiap helaan nafas yang tertahan, dan di dalam keheningan yang menyelimuti malam itu, ia mulai memahami arti sebenarnya dari perjanjian kelam yang telah mengikat keluarganya selama berabad-abad, termasuk di dalam semua warga desa Waringin. Dan dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba bayangan-bayangan masa lalu mulai menghampiri pikirannya. Larasati merasakan seolah-olah waktu melambat dan ia dibawa ke sebuah ruang di mana sejarah desa terpampang jelas. Dalam penglihatan yang begitu hidup, ia melihat seorang leluhur, sosok pria berbaju khas tradisional yang berseri-seri dengan kekuatan misterius, sedang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib yang menyeramkan yang telah menyentuh pipinya itu. Di hadapannya makhluk dengan mata menyala itu menerima janji yang berat. Demi kesejahteraan dan kemakmuran desa, setiap 21 tahun, seorang gadis dari keturunan tertentu akan dikorbankan sebagai pengantin gaib. Gambaran itu menghantam Larasati dengan keras. Ia kembali memahami bahwa dirinya adalah keturunan terakhir dari garis tersebut, garis yang telah ditandai sejak zaman nenek moyang. Setiap generasi gadis yang terlahir membawa kutukan dan takdir untuk menjadi pengantin yang mengikat perjanjian kelam itu.
Di tengah bayangan penglihatan itu, ia melihat wajah-wajah para gadis yang telah menghilang tanpa jejak, yang kini seolah menyuarakan ratapan dan harapan yang tak terpenuhi. Saat penglihatan itu mulai pudar, Larasati mendapati dirinya kembali dalam lingkaran ritual di tengah hutan yang sunyi. Ia masih terikat di batu besar, masih dikelilingi oleh bayang-bayang tetua dan suara mantra yang berkumandang. Namun kini ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kesadaran akan masa lalu dan kutukan yang membelenggu garis keturunannya memberinya kekuatan untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada cara untuk memutus perjanjian kelam yang telah mengikat desanya selama berabad-abad? Dan di dalam benaknya terlintas satu pikiran yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ibunya, Nyai Rubiah. Selama ini ibunya selalu menerima nasib itu dengan pasrah. Namun entah mengapa, Larasati merasa bahwa di balik sikapnya yang tenang dan misterius dan seakan acuh, tersimpan rahasia yang mungkin bisa menjadi kunci untuk menghentikan kutukan. Di balik setiap mantra yang ia pelajari, ada pesan tersembunyi yang ibunya seolah pernah sampaikan lewat tatapan penuh makna dan kata-kata yang tak terucap. Namun di saat yang sama, realita menghadapkan Larasati pada pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana caranya keluar dari hutan ini, dari cengkraman makhluk gaib ini? Pertanyaan yang tak terjawab. Setiap hembusan angin yang menyapu pepohonan seolah mengingatkannya bahwa dirinya masih terjebak dalam lingkaran ritual yang telah ditetapkan oleh takdir leluhur. Makhluk itu masih berdiri di ujung pandangannya. Bayangan merah menyala di tengah kegelapan sebagai perwujudan dari sumpah yang telah dibuat berabad-abad lalu. Sementara itu Larasati meski dalam kondisi tubuh yang terbatas mulai mengeraskan tekadnya. Dengan segenap sisa kekuatan yang ia punya, ia terus mengulang doa, memohon agar pelindungan ilahi menyertainya. Dalam doa-doa itu terselip keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kutukan, bahwa takdir bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Di antara bisikan mantra dan suara alam yang menderu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa malam itu ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Bayangan masa lalu yang ia alami terus membayang dalam benaknya, mengukir fakta pahit bahwa ia memang ditakdirkan untuk menjadi pengantin gaib. Namun, seiring doa dan tekadnya menguat, Larasati mulai mencari celah, sebuah celah yang bisa membebaskan dirinya dari kutukan yang telah lama melekat. Dalam keheningan hutan yang bergemuruh oleh kekuatan gaib, ia mencoba meraba-raba harapan bahwa ibunya dengan segala kebijaksanaannya mungkin pernah menemukan cara untuk mengakhiri perjanjian kelam itu. Pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di dalam pikirannya. Dan dengan sisa tenaga yang tersisa, Larasati tidak bisa lagi diam. Tubuhnya yang masih terikat di altar batu terasa menderu, tetapi tekadnya sudah mengalahkan segala rasa takut. Dengan teriakan kecil yang penuh keberanian, ia mengumpulkan tenaga terakhirnya dan menggoyangkan ikatan rotan itu. Dalam sekejap Larasati berhasil melepaskan satu pergelangan tangannya dan mulai meronta, mencoba menghabisi sisa-sisa belenggu yang mengikatnya di altar batu itu. Dalam kepanikan yang tiba-tiba, ia berusaha bangkit, melompat dan berlari menembus lingkaran ritual. Makhluk itu yang selama ini menghantui setiap mimpinya langsung menyadari adanya upaya perlarian. Dengan langkah lambat namun pasti, makhluk itu mulai mengejarnya. Namun anehnya, makhluk itu seakan tersendat ketika mencapai batas-batas tertentu di pinggir hutan. Sebuah batas tak kasat mata yang sepertinya diciptakan oleh kekuatan leluhur. Larasati yang sudah merasa nafasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdetak kencang, melihat celah itu sebagai harapan. Tanpa pikir panjang, ia berlari secepat yang ia bisa menuju desa. Sepanjang perjalanan, bayang-bayang makhluk itu terus menghantui, namun batas itu selalu memisahkan mereka. Akhirnya, Larasati tiba di tepi desa dengan langkah tergesa. Air mata bercampur keringat menetes di wajahnya yang pucat. Di tengah kerumunan kecil yang masih berkumpul di tepi jalan, ia langsung menuju rumahnya, tempat di mana segala rahasia selama ini tersembunyi. Begitu memasuki rumah, Larasati langsung menemui ibunya, Nyai Rubiah, yang tengah duduk tenang di ruang tamu dengan tatapan lelah namun penuh misteri. "Ibu, aku tak mau jadi korban dari kutukan ini lagi. Ceritakan padaku kenapa semua ini harus terjadi, Bu, dan bagaimana memutusnya." Larasati menuntut kebenaran dengan suara bergetar antara marah dan sedih. Nyai Rubiah menatap anak perempuannya dengan tatapan sendu yang menyimpan banyak rahasia. "Bagaimana kau bisa keluar dari ritual itu, Nak?" Setelah beberapa saat keheningan yang menyakitkan, akhirnya ibunya mengaku,
Maafkan ibu, nak. Ibu pun hampir saja menjadi tumbal waktu muda. Dulu ketika usia ibu masih sepertimu, kutukan itu hampir mengambil nyawa ibu. Tapi entah bagaimana, ada seseorang yang rela menggantikanku sehingga aku bisa bertahan dan meneruskan tradisi ini dan melahirkanmu. Suara ibunya pun pecah, seolah mengungkapkan luka lama yang belum sembuh. Kutukan ini sudah ada sejak nenek moyang kita membuat perjanjian dengan makhluk itu. Desa kita tetap makmur, tapi harga yang harus dibayar adalah darah dan nyawa perawan dari gadis keturunan tertentu. Dan kau, Larasati, adalah penerus takdir itu. Mendengar pengakuan ibunya, hati Larasati bergemuruh antara kebencian dan keputusasaan. Namun dalam kegelapan itu secercah harapan mulai muncul. Ia teringat sesuatu dari pelajaran spiritual yang selama ini diajarkan oleh ibunya. Satu-satunya cara untuk memutus perjanjian kelam itu adalah dengan menghancurkan benda pusaka yang mengikat makhluk itu pada desa. Setelah menelusuri beberapa orang yang muak dengan kutukan-kutukan dan perjanjian itu, salah satu sesepuh desa memberitahukan bahwa ada sebuah pusaka. Ya, pusaka itu adalah kendit, ikat pinggang kuno yang selama ini disimpan dengan penuh kehormatan di rumah salah satu tetua desa. Dengan tekad yang membara dan rasa putus asa yang berubah menjadi keberanian, Larasati memutuskan untuk mencuri kendit tersebut. Saat malam kembali merayap dan desa sudah lengang karena kecemasan yang mencekam dan sudah terbebas dari pencarian pemuda. Ya, karena Larasati kabur dari ritual, ia pun menyelinap ke rumah tetua secepat mungkin. Hatinya berdegup kencang, namun ia tak gentar. Ia berurusan dengan waktu. Dengan cepat ia menemukan kendit yang terpajang di sebuah lemari kayu usang. Terpampang seperti saksi bisu dari perjanjian yang telah berlangsung berabad-abad. Tanpa berpikir panjang, Larasati menggenggam kendit itu erat-erat, merasakan aura dingin dan mistis yang mengalir di dalamnya. Dalam keadaan terdesak, ia segera bergegas keluar rumah dan menuju area terbuka di pinggiran desa. Di sana ia menyalakan obor kecil yang disembunyikan, kemudian mengangkat kendit itu di tengah kobaran api. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia membakar benda pusaka tersebut. Api berkobar dengan dahsyat, menghanguskan kendit yang telah mengikat kutukan selama ini. Begitu kendit terbakar, langit pun seolah ikut murka. Dari dalam hutan terdengar raungan mengerikan yang menggema, seolah makhluk itu merasakan sakit yang tak tertahankan. Tanah di sekitar desa mulai berguncang hebat, membuat rumah-rumah goyah dan penduduk panik berlarian ke sana kemari. Suara gemuruh tanah dan jeritan warganya menyatu dalam kehancuran yang tiba-tiba. Perlahan, makhluk yang selama ini menghantui malam desa itu menghilang, seolah tersedot ke dalam kobaran api gaib yang terus membesar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Di tengah kekacauan dan debu yang berterbangan, Larasati berdiri terpaku, menyaksikan kehancuran kutukan yang selama ini membelenggu desanya. Ia selamat dari perjanjian yang telah lama dipaksakan, namun kebebasan itu datang dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Warga desa yang selama ini hidup dalam ketakutan dan kebohongan mulai tersadar akan kebenaran yang pahit. Banyak di antara mereka marah, takut bahwa tanpa kutukan itu, desa mereka tidak lagi makmur. Kericuhan pun merebak, teriakan dan kemarahan mengisi udara malam. Dengan hati yang hancur, Larasati merasakan beratnya keputusan yang telah ia ambil. Ia tahu bahwa takdirnya sebagai penerus kutukan telah usai. Namun pada saat yang sama, ia sadar bahwa dirinya tak akan pernah diterima kembali oleh masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kepercayaan kuno. Desa yang pernah ia kenal dengan kehangatan kini berubah menjadi tempat penuh kecurigaan dan penolakan. Dalam keheningan setelah badai, Larasati memandang jauh ke arah Cakrawala. Hatinya tahu bahwa jalan untuk memulai hidup baru tidak akan mudah. Dengan air mata yang masih mengenang, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa yang telah lama menjadi sumber penderitaan sekaligus keberkatan yang pahit. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa kembali ke tempat itu. Tak ada ruang bagi gadis yang telah menghancurkan perjanjian leluhur dan membawa perubahan yang menghancurkan kepercayaan turun-temurun. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Larasati melangkah menjauh dari desa, meninggalkan semua kenangan dan kutukan yang telah lama mengikatnya. Ia menapaki jalan yang penuh misteri dan kesendirian, menyisakan pertanyaan dan luka yang tak terobati.
Akhirnya ia menghilang ke dalam gelap malam, seolah menjadi bayangan yang tak pernah kembali, membawa kisah tragis tentang pengorbanan, keberanian, dan pengorbanan yang luar biasa untuk mengubah takdir yang telah tertulis sejak zaman nenek moyang. Larasati pergi meninggalkan desa itu. Selesai. Semoga terhibur, sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.